Assalamualaikum, piye kabare sae? Assalamualaikum, piye kabare sae? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, piye kabare sae? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang ada di rumah, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, semoga semua anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pagi ini Bu Guru bisa menyapa anak-anak dan mendampingi anak-anak belajar lewat video ini. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Alhamdulillah, kalau begitu mari kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa sebelum belajar. Ada berdoa, siap, tangan diangkat, kepala menunduk. Bersiap-siap, doa mau belajar, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbitu billahi rabbah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan agama Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahma, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Waj'alni minas sholihin, dan jadikanlah aku anak yang solih. Amin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, pagi ini Bu Guru juga mau mengajak anak-anak berolahraga pagi dulu, yaitu melompat dengan 2 kaki sambil berjemur. Coba perhatikan contoh Bu Guru berikut ini. Perhatikan Bu Laila ya anak-anak. Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Sudah seperti itu anak-anak. Mudah kan? Nanti boleh dicoba di rumah ya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Pasti anak-anak bisa. Silahkan nanti dipraktekkan ya. Sekarang dilanjutkan, mau mengulang kembali. Tepuk nama surat dalam Al-Quran. Anak-anak siap ya? 1, 2, 3. Sedia tepuk, siap. Tepuk nama surat dalam Al-Quran. 1. Al-Fatihah.
2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr. Nah, kemarin kita hafalannya sudah sampai 15, yaitu Al-Hijr. Kita mengulang kembali ya, biar anak-anak tambah lancar hafalannya. Setelah ini, anak-anak mau diajak mendengarkan cerita bersama Bu Indah. Silahkan Bu Indah. Anak monyet di atas pohon, anak kelinci di bawah tanah, anak burung di dalam sangkar, anak pintar di meja belajar. Muka panjang namanya kuda, leher panjang namanya jerapah, hidung panjang itulah gajah, panjang sabar anak soleh soleha. Amin. Mana anak-anak yang soleh soleha? Sudah duduk di meja belajar, sudah rapi ya. Hari ini Bu Indah akan mengajak anak-anak untuk bercerita. Bercerita apa? Bercerita tentang kisah Nabi Nuh dan banjir besar. Siapa yang mau mendengarkan? Angkat tangannya yang tinggi. Iya. Sekarang bersiap-siap ya, duduk yang rapi. Nabi Nuh itu salah seorang nabi yang dijadikan Allah sebagai penyeru kepada kaumnya agar mengikuti petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam seorang yang berkepribadian mulia. Beliau tidak pernah marah, beliau sabar, tidak suka berdebat, tidak suka bertengkar, dan juga yang paling penting adalah jujur. Malik adalah ayahnya Nabi Nuh alaihissalam, begitu sayang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki umur yang sangat panjang. Kenapa? Memang pada zaman Nabi Nuh dahulu orang-orangnya memiliki usia yang sangat panjang. Akan tetapi orang-orang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam telah banyak melupakan ajaran-ajaran Nabi Adam alaihissalam. Mereka suka mencuri, suka berbohong, dan menyakiti satu sama lain. Untuk itu Nabi Nuh alaihissalam diutus sama Allah untuk mengajak kaumnya agar apa coba? Kurang keras. Iya, agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka diajak untuk hidup rukun dan saling berdamai. Yang ketiga, setiap orang hendaknya saling mengasihi, berbagi, dan saling tolong-menolong. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya, yaitu mereka harus saling menyayangi, terutama kepada wanita dan anak-anak. Mereka harus berbuat baik, sayang. Nabi Nuh alaihissalam mendatangi kaumnya untuk menyampaikan bahwa dirinya adalah nabi yang diutuskan Allah. Nah, Nabi Nuh itu menjelaskan perintah-perintah Allah kepada kaumnya. Akan tetapi loh nak, kaum-kaumnya itu tidak ada yang percaya sebagian besar. Malahan Nabi Nuh diolok-olok. Nabi Nuh mendapatkan perlakuan yang kasar.
Hingga suatu hari Nabi Nuh itu merasa sedih sekali dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah tidak kuat ya Allah. Tolong bantu hamba agar mereka mau mendengarkan dan mau mengikuti perintah-perintah Allah ya Allah. Dengan demikian Allah murka sayang. Allah sangat murka. Hingga akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Allah mengutuskan Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Dan Nabi Nuh sedikit demi sedikit mengumpulkan kayu-kayu dan alat-alat untuk membangun sebuah perahu yang sangat besar itu sayang. Seperti yang diperintahkan oleh Allah. Beberapa ada yang percaya dengan Nabi Nuh, tapi sebagian besar juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Nuh. Mereka menganggapnya Nabi Nuh itu adalah seorang yang gila. Apa? Gila? Tidak sayang, itu memang utusan Allah. Sama Allah diutus untuk membuat perahu yang sangat besar. Siang, malam, hari berganti hari. Dalam waktu yang sangat lama, akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya bisa menyelesaikan perahu yang sangat besar itu. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan atau mengajak sepasang binatang dalam satu jenis, sepasang binatang dalam satu jenis, dan semua pengikutnya untuk masuk ke dalam perahu. Akan tetapi banyak yang tidak percaya. Bahkan istri dan anak laki-lakinya juga tidak percaya sayang. Akan tetapi Nabi Nuh sangat menyayangi anaknya. Anakku, ayolah anakku sayang, ikut. Kita masuk ke dalam perahu ini karena ada banjir yang sangat besar. Tapi jawabnya bagaimana? Tidak ayah, tidak. Jika nanti ada banjir besar, aku akan naik ke atas gunung itu agar aku tidak tenggelam. Akan tetapi Nabi Nuh percaya anak dan istrinya tidak akan selamat. Siapapun yang tidak ikut pasti tidak akan selamat. Nabi Nuh memohon kepada Allah agar anaknya mau masuk ke dalam perahu sayang. Tapi Allah menjawab, barang siapa yang tidak mengikuti perintahku, niscaya akan celaka. Hingga akhirnya Nabi Nuh langsung menutup pintu perahu. Jebrek! Dan apa yang terjadi? Awan hitam mulai datang. Hujan deras pun turun dalam waktu berhari-hari. Sumber mata air bermunculan seperti air mancur, hingga akhirnya banjir bandang pun datang dan semua yang ada di luar perahu turut tenggelam. Sampai gunung-gunung pun terbenam air. Ketika Allah sudah murka, Dia akan menurunkan hukumannya. Tidak ada seorang pun yang selamat dari hukuman Allah, kecuali mereka yang menuruti perintah dan ajarannya. Nabi Nuh dan para pengikutnya akhirnya selamat sayang. Dan Allah menghentikan hujan
hingga suasana menjadi cerah dan perahunya pun mendarat di atas gunung Jodi di Irak. Orang-orang yang selamat berdoa, mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Nabi Nuh. Dan juga sekarang orang-orang sudah mengikuti ajaran yang diberikan oleh Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saat itu telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang mau beriman. Setelah kejadian itu, tidak ada satu orang pun yang tidak beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah dan memulai hidup baru yang berbahagia, saling menolong, saling berbagi, dan hidup rukun. Nah, itu tadi cerita dari Nabi Nuh dan banjir besar. Bagaimana anak-anak? Seru kan? Coba tebak siapa saja ya tadi yang ada di dalam cerita tersebut. Ada siapa? Nabi Nuh. Ada siapa lagi? Para pengikutnya. Ada siapa lagi? Yang lari ke atas gunung tadi loh. Siapa? Iya, putranya. Dan salah satu yang sangat menyayangi Nabi Nuh. Siapa? Malik. Siapa Malik? Malik ayah Nabi Nuh. Masya Allah, anak-anak hebat, luar biasa. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan cerita Nabi Nuh dari Bu Indah. Sekian dulu dari Bu Indah. Kita akan belajar bersama Bu Deni. Hai anak-anak, coba lihat Bu Deni bawa apa ya? Bawa pakaian, ada baju dan ada celana. Mau diajak apa ya sama Bu Deni? Mau diajak belajar melipat baju. Coba perhatikan Bu Deni ya, pasti anak-anak di rumah bisa. Nah, kita sisihkan dulu. Ini tadi bajunya barusan dicuci sayang, mau dilipat. Caranya begini. Nah, coba dilipat jadi 2. Kalau celana dilipat jadi 2 ya. Setelah itu dilipat lagi jadi 2. Dilipat lagi. Alhamdulillah sudah rapi. Sekarang ganti yang baju. Caranya baju yang depan ditaruh di bawah gini ya, terus dilipat sedikit bagian belakangnya, kemudian lengan bajunya dimasukkan. Nah, dilipat lagi, masukkan ke dalam, terus dilipat jadi 2. Sudah selesai, bajunya sudah rapi. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam lemari. Karena Bu Deni bawa bagi, jadi ditaruh di atas bagi. Alhamdulillah sudah bisa dimasukkan ke lemari ya ini ya. Nanti anak-anak di rumah mencoba ya, membantu Bunda melipat baju. Sampai di sini dulu ya anak-anak belajar kita hari ini. Sebelum Bu Deni akhiri, kita baca doa bersama-sama. Ada berdoa, siap, tangan diangkat, kepala menunduk. Bersiap-siap, doa sesudah belajar. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalau Bu Guru semuanya ada salah, mohon dimaafkan ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa anak-anak rajin belajar dan membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.